Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wa nashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa nusalli wa nusallim ala nabiyyina Muhammadin al-mab'uts lil alamin wa ba'd. Hadirin Allah muliakan, alhamdulillah kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia Allah berikan dan Allah limpahkan kepada kita, khususnya nikmat kesempatan untuk meningkatkan ilmu dan iman kita, nikmat yang tidak mungkin kita bisa gantikan dengan nikmat dunia. Allah yang mengatakan huwa khairun mimma yajma'un, nikmat Al-Quran itu lebih baik daripada seluruh harta yang mereka kumpulkan, lebih baik daripada seluruh harta yang mereka kumpulkan. Oleh karena itu, hadirin Allah muliakan, marilah kita syukuri sebagai sebuah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika kita bersyukur, Allah akan tambah. Ketika kita bersyukur, Allah akan tambah. La in syakartum la azidannakum. Sebagaimana marilah kita meminta pertolongan kepada Allah agar Allah berikan kita ilmu yang bermanfaat, ilmu yang bisa kita manfaatkan dalam menghadapi asam garam kehidupan, pahit getir perjalanan, dan ujian-ujian dalam keseharian. Karena ilmu itu adalah yang bermanfaat. Nggak ada gunanya kita belajar kalau nggak bisa kita manfaatin. Itulah yang dikatakan oleh Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, al-ilmu ma nafa' wa laysa ma hufidh. Ilmu itu yang bermanfaat, bukan hanya sekedar yang dihafal. Maka nasihat dari ulama kesayangan kita ini harus kita tanamkan terus di dalam sanubari kita, bahwa target kita adalah mendapatkan ilmu yang bisa kita manfaatkan, ilmu yang menjaga diri kita, menjaga lisan, menjaga mata, menjaga telinga, menjaga hati, menjaga sikap dan perangai kita. Itu sebuah tujuan yang harus clear. Jangan salah dalam menetapkan itu. Dan hanya dengan pertolongan Allah lah ilmu yang bermanfaat bisa kita raih. Maka mintalah pertolongan kepada Allah. Lalu kembali kita harus perkuat syahadatain kita. La ilaha illallah, tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Allah. Dan Nabi kita adalah hamba dan utusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahwa tugas kita di dunia adalah menjadi hamba yang senantiasa mengabdi dan tidak melakukan kesyirikan walaupun setitik saja. Dan untuk bisa mengabdi dan menghamba, kita butuh tuntunan dari Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Dan itulah mengapa kita senantiasa berusaha berittiba kepada beliau atau mengikuti beliau. Semoga kita bisa menjadi hamba yang baik dan hamba yang soleh di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan terakhir, marilah kita mengucapkan salawat dan salam kepada junjungan kita, Nabi kita, Rasul kita, Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, beserta para keluarga, para sahabat, dan orang-orang yang istiqomah berjalan di bawah naungan sunnah beliau sampai hari kiamat kelak. Hadirin, kembali bersama hadis yang dikatakan sebagian para ulama layak untuk dijabarkan berjilid-jilid buku tentang kekuatan iman dan bagaimana mendapatkan kekuatan iman tersebut. Masih bersama Imam Nawawi rahimahullah, dan masih bersama bab al-mujahadah, bersungguh-sungguh, dan sekali lagi masih bersama hadis al-mu'minul qawi khairun wa ahabbu ilallah minal mu'minid dhaif. Mukmin yang kuat itu lebih baik dan akan memiliki kehidupan yang lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah dibanding mukmin yang lemah. Walaupun di dalam iman masing-masing selalu ada kebaikan. Lalu Nabi SAW mengajarkan ihris ala ma yanfa'uk,
bersungguh-sungguh dan berusaha mengerjakan apa yang bermanfaat bagi engkau, baik bermanfaat di dunia maupun bermanfaat di akhirat. Bermanfaat yang berarti ketaatan, dan mintalah pertolongan kepada Allah, dan jangan lemah, jangan berhenti, jangan malas, jangan lemah, jangan berhenti, dan jangan malas, jangan down, jangan mundur. Lalu Nabi SAW tutup dengan sebuah konsep, wa in asabaka syai'un fala taqul law anni fa'altu kana kadza wa kadza. Dan apabila ada sesuatu menimpamu, maka janganlah pernah berkata seandainya saya bertindak begini tentu hasilnya akan begini dan begitu, gitu loh. Coba aku lakukan ini, gitu, nanti hasilnya pasti gini. Jangan pernah mengatakan demikian. Walakin qul qaddarallahu wa ma syaa fa'al. Tapi katakanlah Allah telah mentakdirkan. Allah telah mentakdirkan, dan apa yang Allah inginkan pasti terjadi. Fa inna law, karena kata seandainya aku begini dan begitu, seandainya itu membuka pekerjaan buat syaitan. Taftah amal syaitan, membuka pekerjaan buat syaitan. Jadi antum baru saja membuka, atau kita baru saja membuka lapangan kerjaan buat syaitan. Hadirin Allah muliakan, hadis ini riwayat Imam Muslim. Kembali kita harus menangkap kotak terbesarnya, bahwa mukmin yang memiliki iman yang kuat itu akan mendapatkan kehidupan yang jauh lebih baik, yang jauh lebih indah, yang jauh lebih nikmat dibanding mukmin yang imannya lemah. Dan mukmin yang imannya kuat itu lebih dicintai oleh Allah dibanding mukmin yang imannya lemah. Itu harus kita tanamkan terus, hadirin. Mukmin yang imannya kuat itu pasti memiliki kehidupan yang jauh lebih baik daripada mukmin yang imannya lemah. Walaupun mukmin yang imannya lemah itu orang kaya, walaupun mukmin yang imannya lemah itu punya segala fasilitas, punya segala akses, walaupun mukmin yang imannya lemah itu terkenal, punya network yang luar biasa luas, dan mukmin yang imannya kuat ini nggak terkenal, miskin, nggak punya apa-apa, mungkin sekali lagi sakit, hasil swab kemarin positif, di samping COVID mungkin dia punya penyakit lain, tapi ketika dia punya iman yang kuat, hidup dia lebih baik. Hidup dia lebih baik. Cuman kita nggak ngerti aja. Kita kan ngeliat dari kejauhan. Kita tidak merasakan apa yang dia rasakan. Makanya ada banyak orang sakit itu punya kehidupan jauh lebih baik daripada banyak orang sehat. Kenapa? Yang orang sehat nggak sholat, nggak beriman sama Allah, nggak bertawakal kepada Allah. Itu jelas orang yang sakit yang beriman, yang bertawakal, itu jauh memiliki kualitas hidup yang luar biasa. Itu nggak boleh kita lupakan hal tersebut. Lalu ihris ala ma yanfa'uk, bersungguh-sungguhlah mengejar apa yang bermanfaat bagi engkau, bermanfaat dalam masalah dunia dan akhirat, bermanfaat dalam hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Bersungguh-sungguhlah dalam ketaatan. Jadi pertanyaannya adalah, apakah ini bermanfaat bagi saya dan bagi saya untuk dunia saya dan akhirat saya? Kalau iya, ini bermanfaat untuk dunia dan akhirat Anda, udah bersungguh-sungguh total. Kecuali ada yang lebih bermanfaat lagi.
kecuali ada yang lebih bermanfaat. Jadi pertanyaannya adalah apakah ini manfaat buat saya di dunia dan akhirat? Apalagi kalau kita dapat ini yang paling bermanfaat bagi kita di dunia dan akhirat, ya udah, ihris ala ma yanfa'uk, bersungguh-sungguh. Lalu dan wasta'in billah, minta pertolongan sama Allah. Wala ta'jaz, dan jangan lemah, jangan berhenti, jangan taswif, kata Imam Nawawi, jangan nunda-nunda, nanti besok aja. Jangan. Kalau udah jelas ini bermanfaat, lakukan secepat mungkin, secepat mungkin. Dan kemarin sudah kita jelaskan, jangan loncat sana loncat sini. Kalau bahasa kita jangan jadi kutu loncat gitu. Jangan ngerjain satu, ada kendala pindah lagi ke kotak yang lain, ngerjain lagi bosan pindah lagi ke kotak yang lain, ngerjain lagi ada masalah pindah lagi ke kotak yang lain. Nggak akan jadi. Kalau kita sudah memulai sebuah amalan, kita memulai sebuah misi kebaikan, maka selesaikan. Masih ingat masih ingat pesan Nabi SAW kepada Ali bin Abi Thalib, imshi wala taltafit, imshi wala taltafit. Wahai Ali, jalanlah dan jangan menoleh. Jangan menoleh ke kanan, jangan menoleh ke kiri, apalagi menoleh ke belakang. Jangan. Itu nasihat yang simple tapi menjelaskan bagaimana konsep hidup seorang mukmin. Anda sudah berjalan, jangan noleh. Imshi wala taltafit. Anda selesaikan. Jangan noleh kanan, nanti gimana ya? Susah ya, aku jadi bingung nih. Enggak. Anda sudah putuskan, Anda mau jalankan ini. Imshi wala taltafit. Imshi wala taltafit. Apapun itu, kita sudah putuskan saya mau berhijrah, imshi wala taltafit, jalan dan jangan menoleh. Wala ta'jaz, wala ta'jiz, jangan lemah, jangan tinggalkan. Selalu bermain di 3 hal ini, bersungguh-sungguh mengejar apa yang bermanfaat, dan minta pertolongan sama Allah. Dan masih ingat ucapan Imam Nawawi bahwa jangan lemah di sini atau jangan berhenti di sini, termasuk jangan berhenti minta pertolongan. Jangan lemah dalam minta pertolongan. Disinilah seringkali blind spot kita, hadirin. Ketika ada masalah, kita kurang meminta pertolongan sama Allah. Begitu ada kendala, kita lupa meminta pertolongan kepada Allah, sehingga mempengaruhi mental kita, semangat juang kita, energi kita. Akhirnya kita down. Makanya Imam mengatakan jangan lemah di sini, bukan jangan lemah dari segi semangat, spirit, energi, bukan. Dan jangan lemah di sini, jangan lemah dalam meminta pertolongan. Jadi 2, jangan lemah dari segi energi, semangat, langkah, dan juga jangan lemah dalam meminta pertolongan. Semakin ada masalah, semakin besar, semakin banyak kita minta pertolongan kepada Allah. Dan itulah konsep iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau kami beribadah, dan hanya kepada Engkau kami meminta pertolongan. Jangan berhenti beribadah, dan di waktu yang sama jangan pernah berhenti meminta pertolongan kepada Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Coba lagi. Tugas kita hanya berusaha, hadirin. Hasil diserahkan saya sama Allah. Tugas kita adalah menjalankan hadis Nabi ini. Ihris 'ala ma yanfa'uk wasta'in billah wala ta'jaz. Adapun berhasil atau gagal, itu urusan Allah Jalla wa ala. Oleh karena itu, mari kita lanjutkan. Wa in asabaka syai'un fala taqul law anni fa'altu kana kadza wa kadza. Dan apabila, mari kita lihat hadisnya, dan apabila ada sesuatu yang menimpamu, maka janganlah berkata seandainya aku bertindak begini tentu hasilnya begini dan begitu.
Tapi katakanlah qadarallah wa ma syaa fa'al. Semua sudah ditakdirkan oleh Allah, dan apa yang Allah kehendaki pasti terjadi. Karena pintu atau karena kata seandainya itu membuka kerjaan untuk syaitan. Hadirin, dijelaskan sebagian para ulama seperti Al-Imam Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin bahwa penggalan terakhir ini berhubungan dengan konsep sebelumnya. Artinya apa? Artinya, kata beliau, fa anta idza badzaltal juhda, apabila engkau sudah keluarkan seluruh kemampuanmu, effortmu, energimu, wasta'anta billah, dan engkau telah meminta pertolongan kepada Allah, dan engkau coba terus, dan tidak pantang mundur, dan coba lagi, wasara al-amru ala khilafi ma turid, tapi ternyata yang terjadi adalah tidak sesuai yang kita harapkan, tidak sesuai yang kita ekspektasikan. La tandam, jangan pernah menyesal. Kata para ulama, jangan pernah menyesal. Wala taqul law anni fa'altu lakana kadza. Lalu jangan berandai-andai. Lalu Anda mengatakan, kalau aku melakukan ini pasti hasilnya beda. Idza qulta hadza. Jadi kalau sudah berjuang, sudah totalitas, sudah minta pertolongan sama Allah, lalu ternyata hasilnya nggak sesuai dengan ekspektasi, nggak sesuai dengan yang diinginkan, nggak sesuai dengan yang diharapkan, jangan menyesal. Dan jangan mengatakan, coba saya lakukan ini, andai saja saya melakukan itu, dan pasti hasilnya beda. Jangan pernah mengatakan itu. Jangan pernah mengatakan itu. Karena kalau Anda lakukan itu, haram in fataha 'alaika minal wasawis wan nadam wal ahzan. Kalau kita ucapkan hal tersebut, maka itu sama saja membuka pintu was-was dari syaitan. Itu membuka pintu agar syaitan serang kita, agar syaitan goda kita, agar syaitan memberikan was-was kepada kita, dan akan membuka pintu penyesalan. Syaitan buat kita nyesal banget, wal ahzan, dan syaitan akan kasih buat kita sedih. Ingat, kesedihan itu berasal dari syaitan. Itu kesimpulan para ulama seperti Syekh Muhammad bin Muhammad Mukhtar Shinkiti. Kesedihan secara umum itu dari syaitan. Kesedihan dalam konteks-konteks seperti ini, ketika gagal lalu udah berusaha, itu berasal dari syaitan. Ma yuqaddiru 'alaika saf. Jangan pernah buka itu. Oh, syaitan kita nggak buka pintu aja kita diserang, jamaah. Ini kita buka pintu, kita buka lapangan kerjaan buat dia. Kita nggak buka aja, dia cari kerjaan di tempat kita. Kita digoda dan seterusnya. Ini kita buka pintu. Makanya bahasanya Nabi, kita lihat hadisnya lagi, karena lau itu taftah amanah syaitan. Lau itu membuka kerjaan buat syaitan, buka kerjaan buat syaitan. Gak ada gunanya penyesalan, gak ada gunanya penyesalan. Tapi ucapkan qadarallah ma syaa fa'al, qadarallah wa ma syaa fa'al. Allah telah takdirkan ini, Allah telah takdirkan ini, dan apa yang Allah inginkan dan takdirkan pasti terjadi. Makanya kata para ulama, wa 'alaika an taslam, atau wa 'alaika an tusallim al-amra lil jabbar. Anda harus serahkan segala urusan kepada Allah yang Maha Berkuasa. Maka katakanlah qadarallah wa ma syaa fa'al. Ini sudah ditakdirkan oleh Allah, dan apa yang Allah kehendaki pasti terjadi. Katakan hal tersebut. Hadirin Allah muliakan,
konsep yang begitu indah, bersungguh-sungguh mengejar apa yang bermanfaat, minta terus pertolongan sama Allah, lalu jangan pernah lemah. Dan begitu sesuatu tidak sesuai dengan prediksi, tidak sesuai dengan alur yang sudah kita perhitungkan, tidak sesuai dengan harapan, kita tinggal mengatakan qaddarallahu ma syaa fa'al. Lalu ada kesempatan maju lagi, ada kesempatan maju lagi, ada kendala, kok nggak banyak, qaddarallahu ma syaa fa'al. Lalu coba lagi, minta lagi pertolongan sama Allah. Bentok di pintu A, masuk pintu B, pintu B nggak bisa, masuk pintu C, pintu C nggak bisa, masuk pintu E. Lihat bagaimana Nabi SAW untuk bisa masuk kota Mekah dan mensterilkan kota Mekah dari kesyirikan. Beliau harus ke Madinah dulu, dan beliau nggak pernah nyesal. Aduh seandainya, enggak. Disuruh Allah harus keluar dari kota Mekah Madinah, beliau keluar ke kota Madinah, lalu masuk lagi. Itulah Nabi kita SAW. Itulah Nabi kita SAW. Ketika tidak mendapatkan kemenangan di perang Uhud, apakah beliau menyesal? Lalu seandainya, lalu kumpulin para sahabat kumpul, seandainya kalian taat kepada aku, ini nggak akan terjadi. Nah, kan clear lah. Perang Uhud itu udah jelas. Sebab awal penyebab peta peperangan berubah, yang awalnya diprediksi akan dimenangkan secara lancar oleh Rasul SAW dan para sahabat, itu kan karena pasukan pemanah miss dan tidak mengikuti instruksi untuk tetap stay di atas di bukit rumah. Di bukit atau di rumah Pak Ustaz? Namanya bukitnya bukit rumah. Rumah itu pemanah, gitu, pasukan pemanah. Jadi kan begitu mereka berpikir Rasulullah kita sudah menang, mereka turun. Mereka turun. Dan akhirnya hal ini dimanfaatkan oleh Khalid bin Walid, lalu diserang dari arah yang berbeda sehingga Nabi dikepung dari dua arah. Tapi menariknya ketika peperangan selesai, Nabi SAW nggak pernah menggunakan kata lau ini. Kata lau, seandainya kalian taat kepadaku, seandainya kalian nurut, seandainya kalian taat, seandainya kalian ingat, seandainya kalian nggak lupa, nggak ada seandainya. Padahal kerugian besar, dan Hamzah radhiyallahu ta'ala anhu meninggal di sana. Kita tahu Hamzah salah satu kesayangan Rasulullah SAW, dan Nabi kehilangan 70 sahabat. Apa yang terjadi di kita tidak seperih dan tidak separah yang dialami Nabi SAW. Tapi beliau nggak mengatakan seandainya, enggak. Karena beliau tahu qaddarallahu ma syaa fa'al. Qaddarallahu ma syaa fa'al. Lalu setelah itu kan coba lagi terus sampai pembukaan kota Mekah. Akhirnya orang-orang musyrik Quraisy dikalahkan di kandangnya sendiri, di kotanya sendiri, dan dikalahkan secara mutlak tanpa ada perlawanan berarti. Lihat, itu sejarah yang dengan mudah kita lihat dan kita baca, dan harusnya jadi ibrah bagi kita. Nggak ada kata mundur, nggak ada kata down, terus berusaha mengerjakan yang bermanfaat bagi kita di dunia dan akhirat kita. Lalu minta pertolongan kepada Allah, minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wala ta'jaz, jangan lemah, jangan berhenti. Dan ketika ada sesuatu yang tidak berjalan sesuai dengan harapan, jangan pernah mengatakan seandainya. Katakan qaddarallahu ma syaa fa'al. Allah sudah takdirkan. Dan apa yang Allah takdirkan dan kehendaki pasti terjadi. Oleh karena itu hadirin Allah muliakan, kata para ulama, "Law annana sirna ala hadi hadzal hadi lastarahna katsira." Ini menarik. Kata Al-Imam Muhammad bin Utsaimin, kalau kita
hidup dengan konsep hadis ini, ya Allah, kita akan menikmati hidup jamaah. Lastarahna katsira. Kita akan menikmati hidup. Kita akan hidup dengan nyaman. Bukan hidup dengan santai ya. Kita akan totalitas berjuang, semangat, tapi nyaman aja. Apapun yang terjadi nyaman. Apapun yang terjadi nyaman. Yang buat masalah kan kita nggak ngamalin hadis ini. Dan itu yang terjadi di banyak kita. Sebagian kita tidak bersungguh-sungguh mengerjakan yang bermanfaat bagi dia. Tidak bersungguh-sungguh, padahal pintu kebaikan dibuka sama Allah untuk dia. Bahkan dikasih sama dia. Allah udah kasih pintu kebaikan buat dia. Allah udah kasih hal yang sangat bermanfaat buat dia. Dia nggak manfaatkan. Dia nggak kerjakan itu. Dia nggak ambil kesempatan itu. Itu yang jadi masalah kan. Dia sia-siakan. Itu yang membuat hidup kita sebagian berantakan, hancur. Karena dia nggak ambil kesempatan itu. Dia nggak ambil kesempatan tersebut. Atau sebagiannya dia awalnya dia bersungguh-sungguh, tapi dia lupa minta pertolongan sama Allah. Akhirnya gampang lobet gitu loh. Gampang down. Nggak minta pertolongan sama Al-Qawi. Nggak minta pertolongan sama Al-Jabbar, Al-Qahhar. Dia ngerjain sendiri. Yang ngerjain sendiri manusia lemah lah jamaah. Wa khuliqal insanu dha'ifa dalam surat An-Nisa 28. Dan manusia itu diciptakan dalam kondisi lemah. Kemungkinannya gagal. Dia nggak minta pertolongan kepada Al-Qawi yang maha kuat. Akhirnya ketika dia nggak minta pertolongan, atau sebalik atau yang lain, dia mungkin minta pertolongan tapi cuman sekali, 2 kali. Akhirnya berhenti juga. Makanya kan tadi kata Imam Nawawi, Anda jangan lemah dalam berusaha dan minta pertolongan. Begitu minta tapi nggak total, akhirnya jatuh juga, down juga, lemah juga. Atau yang kemungkinan terakhir, dia udah bersungguh-sungguh, dia berjuang, dia minta pertolongan sama Allah Subhanahu Wa Taala, lalu ketika Allah uji ada kendala, dia terpancing mengucapkan lau. Andai saja saya nggak begini, andai saja saya begitu, pasti hasilnya nggak demikian. Oh, kena dia, udah berantakan di situ, buyar semuanya. Akhirnya dia nyesel, akhirnya terdistract, dia nggak fokus. Begitu manusia nggak fokus, udah ngelepas. Itu kan sebenarnya kendala hidup kan dalam berjuang kan, itu poinnya. Dikumpulkan dalam hadis ini. Ini kuncian jamaah sekalian. Kuncian. Ini luar biasa. Hadirin Allah muliakan. Maka yang harus kita lakukan adalah bersungguh-sungguh. Minta pertolongan. Lalu jangan pernah lemah. Dan kalau ada kendala, katakan qaddarallah wa ma syaa fa'al. Dihafalin ya jamaah, qaddarallah wa ma syaa fa'al. Ini diucapkan. Qaddarallah, semua sudah ditakdirkan. Pak, ini kita berantakan nih kondisi. Qaddarallah wa ma syaa fa'al. Apa yang Allah takdirkan dan Allah kehendaki pasti terjadi. Ayo kita coba lagi, gitu, maju lagi, minta pertolongan lagi, dan seterusnya. Hadirin Allah muliakan. Lalu apa hikmahnya? Kenapa manusia tuh padahal dia udah berusaha, dia udah minta pertolongan sama Allah Subhanahu Wa Taala, lalu dia udah tidak pantang menyerah, dia coba lagi, tapi kenapa 1-2 kesempatan yang terjadi tidak sesuai dengan ekspektasinya, yang terjadi tidak sesuai dengan perhitungannya, yang terjadi tidak sesuai dengan harapannya? Hadirin Allah muliakan.
kepastiannya sebagaimana dijelaskan oleh Imam Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, wa 'alaika an tusallimul amra lil jabbar. Karena nanti pada satu titik kita harus serahkan segala urusan kita kepada Allah Subhanahu wa taala Jabbar. Karena kita hamba. Kita hamba. Dan itu bukan kegagalan. Asal kita udah berusaha. Kita sudah ngikutin sunnah Nabi SAW. Kita sudah mengikuti perintah Allah dan Rasulnya. Dan bukankah tugas manusia adalah beribadah? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Dan masih ingat ibadah itu apa? Kata Imam Ibnu Qayyim dalam Madarijus Salikin, ibadah itu puncak rasa cinta bergabung dengan puncak kehinaan dan ketundukan kepada Allah. Kerendahan, kekerdilan, itu ibadah. Maka ketika status kita di dunia adalah seorang hamba yang penuh dengan kehinaan kepada Allah, kekerdilan kepada Rabbul Alamin, maka episode kegagalan dan masalah itu nggak bisa dipisahkan. Karena dengan kegagalan itulah manusia benar-benar merasa bahwa dirinya bukanlah pahlawan, bukan manusia super, tapi hanya seorang hamba yang pada satu titik dia hanya bisa serahkan urusannya kepada Rabbul Alamin. Karena Allah lah yang berkuasa. Karena Allah lah yang berkuasa. Allah berfirman dalam surat Hud ayat 107, Inna rabbaka fa'alun lima yurid. Inna rabbaka fa'alun lima yurid. Allah mengatakan di akhir ayat tersebut, sesungguhnya Rabbmu itu mampu melakukan apa saja yang dia kehendaki. Rabbmu, bukan kamu. Rabbmu itu mampu melakukan apa saja yang dia kehendaki. Makanya kan inti dari kehidupan kan adalah meninggikan Allah setinggi-tingginya dan merendahkan kita sebagai hamba serendah-rendahnya. Makanya begitu ada hal yang tidak berjalan sesuai dengan keinginan kita, tidak berjalan sesuai dengan ekspektasi kita, atau kita gagal, clear kita gagal, apa yang kita ucapkan? Lihat lagi hadis tadi, qaddarallahu wa ma syaa fa'al. Ini sudah ditakdirkan Allah, dan yang Allah takdirkan dan kehendaki itu yang pasti terjadi. Lihat bagaimana seorang hamba meninggikan Allah Subhanahu wa taala pada saat dia mendapatkan hasil yang dia tidak inginkan, pada saat dia mendapati kegagalan, pada saat hasilnya tidak sesuai dengan ekspektasinya. Kalimat yang dia baca adalah qaddarallahu wa ma syaa fa'al. Allah telah mentakdirkan, dan apa yang Allah takdirkan kehendaki pasti itu terjadi. Bukankah ini inti ubudiyah jemaah sekalian? Bukankah ini salah satu inti bahwa kita mendeklar kita lah hamba dan dialah Rabb, kita nggak bisa apa-apa. Jadi walaupun misi kita gagal atau tidak berhasil, itu pun seringkali sementara waktu aja, tetapi tujuan kehidupannya kita dapat. Tujuan kehidupan apa? Menghamba. Sebaliknya, kalau misalnya berhasil terus, akhirnya kita ujub. Ini karena saya memang nggak pernah kalah. Rekor saya 49-0 gitu loh, 49 menang terus.
Akhirnya ujub, sombong, lupa sebagai hamba yang nggak punya daya dan kekuatan. Jadi terkesan dia berhasil padahal dia gagal. Begitu juga sebaliknya masalah ini. Dia sudah berusaha, dia sudah minta pertolongan sama Allah. Dia nggak lemah, dia coba lagi, coba lagi. Dan hasilnya tidak sesuai dengan yang dia inginkan. Terkesan dia gagal, padahal dia berhasil. Karena di titik itulah dia merasakan kelemahan seorang hamba, kekurangan seorang hamba, ketidakmampuan seorang hamba, dan yang lemah ini harus serahkan urusannya kepada yang maha kuat. Makanya kata Syekh Utsaimin, yang harus dia lakukan adalah serahkan semua kepada Allah. Dan itu kan inti penciptaan. Apa tujuan penciptaan sebagaimana dijelaskan Allah dalam surat At-Talaq? Dalam surat At-Talaq Allah mengatakan lita'lamu anna Allah ala kulli syai'in qadir. Allah mengatakan Allahul ladzi khalaqa sab'a samawat wa minal ardi mithlahun yatanazzalu al-amru bainahun lita'lamu anna Allah ala kulli syai'in qadir wa anna Allah qad ahata bi kulli syai'in ilma. Allah lah yang menciptakan 7 lapis langit dan 7 bumi, 7 lapis bumi. Yatanazzalul amru bainahum. Dan perintah ketetapan Allah turun di tengah-tengah atau di antara lapisan-lapisan tersebut. Untuk apa Allah ciptakan semua itu? Lita'lamu anna Allah ala kulli syai'in qadir. Tujuan Allah menciptakan semua dinamika kehidupan ini. 7 lapis langit, 7 lapis bumi dengan semua kehidupannya. Lita'lamu anna Allah ala kulli syai'in qadir. Agar kalian mengetahui Allah lah yang Maha berkuasa atas segala sesuatu. Tujuannya bukan menjadikan kita juara nggak pernah kalah, bukan. Tujuannya bukan menjadikan kita pahlawan tanpa ada cacat, tanpa ada kekeliruan, tanpa ada kesalahan, bukan. Tujuannya adalah agar kalian sadar bahwa yang berkuasa ini Allah, bukan Anda. Dan manusia untuk bisa meresapi konsep ini, dia harus ngerasain kalah dulu. Illa man rahimah rabbuh, kecuali yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi secara umum, seringkali kita harus merasakan itu dulu. Kalau enggak, yang jadi ujub kita, sombong kita, belagu kita, subhanallah. Jadi terkesan kita kalah, sebenarnya kita menang. Asal begitu ini nggak sesuai dengan perencanaan kita sudah berusaha, kita bermain dengan yang terbaik di bidang tersebut, kita selalu minta pertolongan sama Allah, kita nggak pernah down, kita coba terus, tetap nggak masuk, gagal. Disitulah kita sadar benar, bukan saya yang berkuasa, tapi Rabbul Alamin yang berkuasa. Hadirin, disitulah Anda mendapatkan inti dari kehidupan. Lita'lamu anna Allah ala kulli syai'in qadir wa anna Allah qad ahata bi kulli syai'in ilma. Makanya hadirin Allah muliakan, apa kata Allah dalam surat Al-Baqarah 216? Wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Bisa jadi kalian membenci sesuatu padahal itu baik buat kalian. Dan bisa jadi kalian suka terhadap sesuatu tapi itu buruk buat kalian. Allah yang lebih mengetahui dan kalian tidak mengetahui. Kita berpikir kita udah berusaha, sekali lagi kita sudah amalkan sunnah Nabi ya. Ini bukan justifikasi untuk orang yang tidak sungguh-sungguh, sekali lagi. Sebagaimana tadi sudah kita katakan, ada orang dikasih kesempatan, dikasih pintu kebaikan tapi dia nggak memaksimalkan. Ini dia harus evaluasi dari sisi ini. Tapi kita membahas tentang orang-orang yang sudah maksimal, sudah berjuang, sudah mengamalkan sunnah Nabi, dia sudah bersungguh-sungguh, dia minta pertolongan kepada Allah, lalu dia tidak menyerah, dia tidak lemah, dia coba terus, tapi ternyata yang terjadi tidak sesuai dengan harapannya. Dia nggak suka hal tersebut. Tapi apa kata Allah? Wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Bisa jadi yang kalian nggak suka itu yang terbaik buat kalian. Dan yang kalian suka itu buruk buat kalian. Kita nggak suka ini gagal, kita nggak suka ini tidak berjalan dengan maksimal, tapi justru dengan kegagalan ini atau masalah ini kita mendapatkan esensi dari ubudiyah, kita mendapatkan makna dari penghambaan, kita mendapatkan makna dari seorang hamba yang lemah, yang kerdil, yang nggak bisa apa-apa, dan pada satu titik dia harus serahkan semuanya kepada Rabbul Alamin.
Karena dia lemah, dia harus serahkan kepada Allah. Bukankah itu taslim? Bukankah itu Islam? Bukankah itu tawakal kepada Rabbul Alamin? Jadi dia pikir ini sebuah kegagalan, padahal bukan. Bisa jadi yang Anda nggak suka itu yang terbaik buat Anda. Tujuan Anda tuh apa sih? Bukankah menjadi hamba? Ini jadi hamba. Makanya kata Syekh Utsaimin, kalau orang tuh benar-benar ngamalin konsep ini dan mengerti, lastaraha, dia akan hidup nyaman luar biasa. Tapi dia tidak akan mengurangi kecepatannya. Dia tidak akan mengurangi effortnya, dia akan berjuang. Gagal coba lagi, gagal coba lagi, gagal coba lagi. Dan seringkali jamaah sekalian, seringkali kegagalan itu sementara kok. Bismillah. Maka jangan pernah menyerah, coba lagi, coba lagi, coba lagi. Kegagalan itu nggak lama, bismillah. Namanya juga dunia kan nggak ada yang kekal. Dunia kan nggak ada yang kekal. Sebagaimana juara bertahan akan tumbang, maka kegagalan akan berakhir insya Allah. Kan dunia nggak ada yang kekal. Konsep dunia itu fana. Jadi jangan berusaha ketika gagal lagi. Gagal lagi. Kayaknya gue gagal selama-lamanya. Nggak ada kata selama-lamanya untuk dunia. Dunia itu sementara. Maka coba terus. Dan kegagalan itu akan menguatkan kita biiznillah. Akan membuat kita pribadi yang lebih kuat dengan izin Allah. Mental kita lebih kuat. Orang yang terbiasa menghadapi kegagalan dengan benar itu akan nyaman menghadapi hidup dan nggak akan paranoid kalau dia gagal lagi di masa depan. Dia bilang biasa kok, saya juga pernah gagal. Nanti insya Allah kalau kita doa, kita coba lagi, Allah akan kasih jalan. Hidupnya tenang aja, enak tuh hidup. Ada banyak kebaikan. Dan inilah tauhid kepada Rabbul Alamin. Maka qadarallahu ma syaa fa'al. Jadi ini bukan hanya sekedar gimana hasilnya, qadarallahu ma syaa fa'al, gue gak dapet. Qadarallahu ma syaa fa'al. Anda harus seneng dong. Bahwa inilah inti dari tauhid. Ini kan fi'lullah. Ini tauhid rububiyah. Oke, Anda nggak dapat project yang 50 miliar. Anda nggak gagal di project 50 miliar, tapi Anda berhasil mendapatkan hakikat tauhid. Lebih tinggi mana? Lebih tinggi tauhid. Walaupun memang nggak mudah diamalkan. Dan yang berbicara detik ini tidak lebih baik daripada yang mendengarkan. Tapi inilah konsep para ulama. Ini bukan konsep yang bicara. Dan kita berusaha untuk mewujudkan secara tertatih-tatih dengan segala keterbatasan kita. Dan semoga Allah kasih taufik dan pertolongan. Tapi ini luar biasa hadirin sekalian. Ini yang membuat kita hidup benar-benar tenang, nyaman, apapun yang terjadi. Mau berhasil kan, mau gagal kan, dia nggak terlalu peduli. Tugas saya hanya berjuang. Tugas saya hanya mengamalkan tuntunan Rasul, mengamalkan perintah Rasul, hasil serahkan kepada Allah, karena disitulah inti dari penghambaan dan keyakinan bahwa Allah yang berkuasa atas segala sesuatu. Maka kita akan punya mental nothing tulus. Udah, lepas aja. Hidup tuh lepas. Dan yang kita cek adalah effort kita. Kita nggak ribet main di ranah yang bukan ranah kita dan bukan di halaman kita. Yang kita akan fokus adalah kinerja kita, perjuangan kita, effort kita, usaha kita, belajarnya kita, kerjanya kita.
Terus yang kita akan cek adalah udah minta pertolongan belum, udah minta pertolongan belum, udah minta pertolongan belum. Adapun hasil diserahkan sama Allah. Pasti yang terbaik. Kalau saya jadi hamba di sini, qadarallahu ma syaa fa'al. Apapun yang terjadi, itu yang ditakdirkan oleh Allah. Dan apa yang Allah takdirkan pasti terjadi. Qadarallah wa ma syaa fa'al. Jadi mulai pagi ini, begitu ada sesuatu yang gak berjalan sesuai dengan rencana, padahal kita udah berjuang, katakan qadarallahu wa ma syaa fa'al. Qadarallah wa ma syaa fa'al. Dan resapi, ini sudah ditakdirkan oleh Allah. Dan apa yang Allah takdirkan dan kehendaki pasti terjadi. Kalau kita tambah dengan bacaan lain, alhamdulillah ala kulli hal, segala puji kepada Allah atas segala sesuatu, ada tenang, jalan lagi, coba lagi, berusaha lagi. Jangan pernah buka andai saja. Itu ilusi, jamaah. Dan kita akan hancur. Kalau itu syaitan Anda kasih kerjaan, habis kita. Itu bukan lapangan pekerjaan buat syaitan. Maka akan hancur, akan galau, akan penyesal, akan nangis gak jelas, akan meratap, bukan akan dendam sama orang. Orang mukmin gak demikian. Dia fokus pada dirinya. Tiga hal ini semua berkaitan. Jadi enak, dikontrolnya tuh enak. Yang ribet kan kalau kita harus kontrol pihak lain. Ini enggak, kita kontrol diri kita, bersungguh-sungguh minta pertolongan dan jangan pendalaman. Begitu enggak dia qadar Allah masyaallah. Wallahu ta'ala alam bisawab. Ini yang bisa disampaikan, semoga bermanfaat dan semoga kita mendapatkan ilmu yang bisa kita amalkan, dan semoga Allah menerima amal ibadah kita. Dan coba renungkan hadis ini luar biasa jamaah sekalian. Dan semoga Allah memberikan kita taufik, bukan hanya untuk mengkaji, tapi juga untuk mengejawantahkan dan bisa menjadi karakter kita dalam kehidupan kita. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa na'udzubika min ilmin la yanfa'. Rabbana taqabbal minna. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.